Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Untuk kisah kali ini, Netra Kala akan membacakan cerita di perbatasan maut. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Aku baru saja melupakan kejadian yang barusan kualami. Namun bayang-bayang Nek Wijil selalu muncul di benakku. Aku tidak paham, apa benar ia sedang menyampaikan peringatan, atau mungkin seperti yang Budi katakan, jika sosok itu bukanlah Nek Wijil, melainkan jin yang sedang menyerupainya. Pikiranku melesat, teringat saat bertemu Haryo semalam. Aku membayangkan satu kejadian, di mana ia bersimbuh di sebuah tanah kuburan, sedang melakukan ritual untuk menyantetku. Tetapi untuk apa Haryo berusaha mencelakaiku? Toh sampai hari ini pun aku masih dengan kondisi yang sehat. Bahkan suami dan anak-anakku pun juga sama. Apa ini juga ada kaitannya dengan Budi? Semakin kupikirkan, justru kepalaku dipenuhi dengan hal-hal di luar logika. Aku berdiri, berniat mengambil kertas kumal bertuliskan rajah yang kusimpan. Ingin mengetahui apakah benda itu ada kaitannya dengan semua ini. Kudorong pelan kursi yang terletak di depan meja rias milik Nek Wijil. Lantas aku duduk dan mengambil kertas itu di dalam laci. Kuperhatikan setiap detail tulisan yang ada di sana. Tidak kudapati sesuatu yang aneh, hanya sedikit rasa panas yang muncul di saat kulitku bersentuhan dengan benda itu. Sebetulnya benda apa ini? Andai Pak Dijono masih ada, aku yakin dia bisa menjelaskan. Ucapku. Aku termenung berpikir, terlintas di benak untuk mencoba merasakan energi dari raja itu. Mulai kupejamkan mata, memfokuskan perhatian ke sana. Lambat laun suara hujan mengabur. Perasaan tertekan muncul di dalam batinku, hingga ada rasa panas membakar di kulit. Spontan aku menjatuhkan benda tersebut. Tok 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 tok. "Mbak, ada ambar di depan," ucap Haryo. Aku menoleh. Cepat-cepat kumasukkan kembali kertas itu ke dalam tempatnya. Tidak mau ada orang lain yang mengetahui benda ini selain aku dan Budi. "Iya, sebentar," ucapku sambil berdiri. Belum sempat aku melangkah, ada yang membuatku tertegun. Aku pun menelan ludah. Perlahan kutolehkan kepala ke arah cermin, memastikan kalau apa yang kulihat dari ekor mata hanya bias cahaya. "Astagfirullah," ucapku kaget, langsung memalingkan kepala. Kudapati ada sosok lain berdiri di belakangku. "Mbah," ucapku gagap. Nek Wijil tidak menjawab. Sosoknya begitu menyeramkan. Rambutnya putih awut-awutan, matanya melotot, bibirnya memerah, terus bergerak seperti sedang mengunyah sesuatu. Bahkan aku melihat ada darah mengalir dari hidung dan matanya. Spontan aku menutup mata dan mulai berjalan pelan menuju pintu. Setiap langkah yang kuambil, sosoknya pun seperti mengikuti. "Astagfirullah, pahit, pahit, pahit," ucapku panik tanpa sadar. Kamu ngapain, Duk?" tegur Budi Suti saat menembukkan tangannya ke pundakku. "Astagfirullah," ucapku kaget memalingkan kepala ke arah belakang, memastikan keberadaan dedemit wanita itu. "Kamu kenapa lagi, Duk? Kelakuanmu itu loh, semakin lama kok semakin tidak jelas. Dulu kamu sering mengeluh soal Haryo, sekarang justru tingkahmu yang aneh," kata Budi Suti keheranan. Tadi Nek Wijil ada di belakang Sekar," kataku lugas. "Ibu?" tanya Budi Suti sambil mencari-cari sesuatu di belakangku.
Terus kamu pikir ibu itu lebah? Sampai kamu bilang pahit, 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 ucapnya sambil menirukan perkataanku. Refleks aku menepukkan telapak tangan ke jidat, berpaling menghadap foto Nek Wijil dan langsung sungkem kepadanya. Ngapunten, Mbah. Maaf, Mbah, ucapku sungguh-sungguh. Melihat tingkahku, Bude tersenyum geli. Yes, sudah, sana temuin Ambar. Makin hari, bukan makin waras, malah semakin gila, gerutunya dan berjalan ke arah dapur. Aku bergegas ke ruang tamu. Kuatur agar wajahku terlihat tenang dan berwibawa. Ambar, sudah dari tadi? Tanyaku. Baru saja, Mbak. Oh, ini aku bawain pisang. Mas Surya suka banget kan sama pisang? Tanya Ambar sambil mengangkat pisang yang ia bawa. Akhirnya siang itu, para wanita bercengkrama. Tidak ada bedanya dengan perempuan lain di muka bumi ini. Hanya butuh waktu 5 menit saja, kami saling menanyakan kabar. Obrolan pun berubah menjadi bertukar gosip. Sementara itu, sorenya setelah kepulangan Ambar, aku berniat memanggil Surya. Kuperhatikan suamiku dan Haryo masih sibuk di depan bangunan belakang. Padahal maghrib hampir tiba. Mas, istirahat dulu, sudah maghrib, teriakku dari arah dapur. Surya menoleh, memberikan gestur mengangkat kedua jempolnya. Lantas ia masuk ke dalam bangunan. Duk, masuk dulu, sudah hampir maghrib, kata Bude Suti. Aku mengangguk, namun tidak langsung masuk ke dalam rumah. Ingin rasanya menyambut suamiku setelah seharian bekerja. Beberapa menit menunggu, namun Mas Surya tak kunjung muncul. Kebiasaan deh, dibilang suruh istirahat, ucapku jengkel. Mas, panggilku lagi, namun tidak ada jawaban. Menghela nafas, aku berpaling dan masuk ke dalam rumah. Saat menutup pintu dapur, aku mendapati Bude Suti sedang jongkok di ujung ruangan. Loh, Bude? Ngapain? Tanyaku hati-hati, takut jika sosok yang ada di depanku bukanlah Bude Suti. Iki lho, Nduk, panganan bosok koyok ngene, oyo ora usah dipangan toh. Ini lho, Nduk, makanan busuk seperti ini ya tidak usah dimakan toh, jawab Bude tanpa memalingkan wajahnya. Makanan apa tuh, Bude? Tadi Sekar sudah panasin semua kok, ucapku membela diri. Bude Suti berdiri dan menatapku. Raut wajahnya kemerahan seperti menahan amarah. Wis tak buang, Duk. Sudah ku buang, Duk, ucap Bude Suti sambil menunjuk ke arah tong sampah. Aku berjalan mendekat, ingin tahu apa yang dibuang oleh Bude Suti. Loh, itu bukannya dari Ambar? Tanyaku kebingungan. Wes, ora popon, Duk, sesuk meneh tuku. Sudah tidak apa-apa, Duk, besok beli lagi, ucap Bude Suti dan langsung berjalan keluar menuju bangunan belakang. Aku tidak menjawab, berpikir kalau kelakuan Bude Suti tidak seperti biasanya. Apa itu Nek Wijil? Kataku dalam hati. Aku terus memperhatikan Bude Suti sampai masuk ke dalam bangunan belakang. Beberapa saat kemudian perempuan itu keluar bersama Mas Surya dan Haryo. Aku mengerang lega. Berarti memang benar itu Bude Suti. Aku hendak menuju kamar, namun hidungku menangkap aroma tidak sedap. Ku endus-endus udara sekitar. Ternyata bau itu berasal dari arah tong sampah. Lalu kuperhatikan pisang itu yang sudah dikuliti. Semua terlihat segar, tidak ada satupun pisang yang busuk. Tapi kenapa Bude membuangnya? Apa karena bau busuk ini? Aku hendak mengambil satu pisang untuk kuamati. Tanganku sudah terjulur, namun ada suara dari belakangku. Wis maghrib, kancani dhisik anak-anakmu. Sudah maghrib, temani dulu anak-anakmu. Aku memekik, spontan menoleh ke arah belakang. Ternyata itu Bude Suti yang kini sudah berjalan menjauh. Meskipun merasa ada yang aneh, aku segera membungkus tong sampah dengan kantong kresek hitam. Tidak mau Haryo salah mengira dan terjadi keributan nantinya. Sementara itu, malamnya aku berbaring di sebelah Mas Surya. Kupandangi wajah tampannya.
Ada apa, Dek? Tanya Mas Surya yang ternyata belum tidur. Kamu ganteng, Mas, ucapku. Ada maunya ini pasti, mau belanja, ucap Surya. Aku menggeleng. Sudah lebih dari cukup, Mas. Bahkan sekarang aku tidak perlu berpikir lagi besok mau makan apa. Ternyata kamu punya bakat bisnis ya. Kenapa tidak sedari dulu, Mas? Tanyaku. Surya terkekeh geli. Ia mengelus kepalaku lembut. Mungkin baru sekarang waktu yang tepat. Bukannya setiap kejadian pasti ada hikmahnya ya, kata Mas Surya. Aku tertegun. Benar kata suamiku. Semua kejadian pasti memiliki hikmah di baliknya. Aku mulai memikirkan setiap wejangan yang diberikan oleh Nek Wijil, yang sampai saat ini belum bisa kutemukan artinya. Dek, kalau nanti Mas pergi duluan, jaga anak-anak ya, rawat dan besarkan mereka dengan baik, ucap Mas Surya membuyarkan lamunanku. Ih, jangan ngomong sembarangan lah. Kalaupun nanti sudah waktunya meninggal, aku pengen kita meninggal bersamaan, protesku. Jujur saja, aku merasa tidak enak dengan ucapan suamiku itu. Memangnya kalau dia meninggal duluan, aku bisa hidup tenang. Terus, kalau kita meninggalnya bareng, siapa yang membesarkan si kembar? Tanya Surya. Ah, sudahlah Mas. Kamu ini malah ngelantur, sungutku jengkel. Surya terkekeh, segera ia mendekapku dengan erat, menyalurkan rasa cintanya. Ia mulai menciumi leherku, membuatku merasa kegelian. Bentar Mas, aku mau ke toilet dulu, ucapku mendorong Surya pelan. Laki-laki itu menderjakkan lidah, namun ia tetap menggeser, memberiku ruang. Lantas aku bangkit dan segera pergi ke kamar mandi. Aku tahu, Surya bisa uring-uringan kalau hasratnya tertunda. Saat sudah di dekat toilet, aku hendak menghidupkan lampu, tapi kuurungkan. Mataku menangkap satu sosok sedang berjongkok tidak jauh dari bangunan belakang. Haryo ngapain? Tanyaku sambil memincingkan mata, memastikan kalau aku tidak salah lihat. Ingin rasanya menghampiri, mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Namun saat hendak membuka pintu, kulihat laki-laki itu sudah berdiri. Aku bergegas, bergerak ke samping, berdiri di sudut dekat kulkas agar Haryo tidak melihat keberadaanku. Aku menunggu beberapa saat sampai suara pintu dapur terbuka dan sosoknya pun masuk ke dalam kamar. Celingukan memastikan dengan keadaan aman, aku bergegas keluar rumah dan berjalan cepat ke arah di mana Haryo jongkok tadi. Kuperhatikan sekitaran, namun tidak kutemukan sesuatu yang aneh. Semak-semak masih terlihat rapi, bahkan tidak ada bekas galian atau apapun. Aneh, ngapain sih Haryo? Kataku kebingungan. Aku berniat untuk kembali ke dalam rumah, namun tatapanku tertuju pada satu benda, sebuah pot besar yang sedikit bergeser dari tempatnya. Sekali lagi aku melihat sekitaran. Dirasa aman, aku menggeser pot tersebut. Jantungku mulai berdetak kencang saat mendapati ada sesuatu yang dibungkus dengan plastik bening. Tanganku bergerak, berniat untuk mengambil benda tersebut. Meskipun ada keraguan, nekat aku menyentuhnya. Seketika tanganku terbakar hebat. Ku tarik tanganku dengan cepat, telingaku berdenging kuat. Embusan angin tiba-tiba saja hadir. Sekarang kulihat banyak cahaya kemerahan sebesar kelereng muncul dari semak-semak. Aku begitu ketakutan. Aku bergegas kembali menarik pot ke tempat semula dan segera berlari menuju ke arah rumah. Sesekali aku melihat ke belakang dan betapa terkejutnya diriku. Ada sosok hitam berdiri di sisi pot itu. Sesampainya di depan pintu dapur, aku bergegas masuk. Dalam temaran lampu, kulihat Bude Suti berdiri memunggungiku sambil mengaduk-ngaduk gelas. Ting, ting, ting. Bude, ucapku, berharap ia tidak melihat kelakuanku tadi. Ojo sembrono, nek ora kepingin ciloko. Jangan sembrono kalau tidak mau cilaka,
ucapnya dan langsung berjalan keluar tanpa membawa gelas yang ia aduk sebelumnya. Aku mematung, meresapi kalimat yang diucapkan olehnya. Apa Budi Suti mengetahui sesuatu? Aku yakin perkataannya mempunyai pesan tersirat. Sakit perut, tanya Surya saat aku sudah sampai di dalam kamar. Iya, susah banget keluarnya, kataku. Tidak menjawab, Surya hanya menepukkan tangannya ke kasur, memintaku untuk segera naik ke tempat tidur. Sementara itu, pagi itu suasana berkabut. Udara begitu dingin. Si kembar masih meringkuk di ranjang mereka. Aku dan Surya menikmati momen ini dengan membuat secangkir kopi sambil mengobrol di depan teras dapur. Aneh bagaimana? Sikap Haryo sedari kemarin tidak ada yang berubah. Ya mungkin dia sedikit lebih dewasa sekarang, ucap Surya saat aku menyampaikan kegelisahan tentang adiknya itu. Tapi aneh gak sih mas? Dia kan orangnya tidak bisa diatur. Tapi sekarang sama kamu aja nurut banget, kataku. Kamu curiga kalau Haryo sedang merencanakan sesuatu. Sekar, aku tahu kamu tidak suka dengan dia. Tapi aku yakin kalau Haryo tidak akan berbuat aneh-aneh. Mungkin dia sedang fokus agar bisa segera menikahi Ambar, ucap Surya. Aku tidak puas dengan jawaban suamiku. Mungkin ia menyadari kalau perasaanku sedang tidak baik. Lantas ia memeluk dan mencium dahiku lembut. Kalau ada orang yang mau menyakitimu atau keluarga kita, kupastikan aku yang akan melindungi kalian, walau nyawa taruhannya, ucapnya. Aku tersenyum. Segera aku balas pelukannya. Aku tidak bisa menceritakan semua yang kulihat kepadanya. Selain itu, tidak mau membebani pikirannya. Aku takut memicu keributan di rumah ini. Setidaknya aku harus menemukan bukti logis terlebih dahulu. Jadi bukan berdasar dari peringatan sosok dedemit. Setelah itu, kami kembali beraktivitas. Seharian aku berusaha untuk kembali ke tempat di mana Haryo menanam benda aneh itu. Namun kesempatan tak kunjung muncul. Sekar, panggil Bude. Iya, kenapa Bude? Tanyaku. Bisa minta tolong kerokin, badan Bude rasanya tidak karuan. Beberapa hari ini kepala Bude sering sakit dan gampang sekali mengantuk, ucapnya. Aku mengiyakan dan segera memanggil Surya untuk menemani si kembar, agar aku bisa merawat Bude Suti. Bude, kok sampai begini toh? Kalau sakit bilang, kita ke dokter ya, ucapku. Enggak, Dok. Cuma pagi ini rasanya sakit semua. Mana semalam Bude mimpiin kamu lagi, ucap Bude. Mimpi apa Bude? Tanyaku penasaran. Semalam Bude bermimpi lagi bikin teh di dapur, terus lihat kamu lari-larian dari bangunan belakang. Dan anehnya ada sosok lain di belakangmu. Pas Bude tanya, kamu cuma diam. Terus Bude kebangun dengan badan pegal semua. Jelas Bude. Aku diam sejenak, mencerna cerita Bude Suti barusan. Ada hal yang ingin kupastikan. Mungkin Bude mengigau. Memangnya Bude nggak ke dapur semalam? Tanyaku berbicara senormal mungkin. Bude selepas Isya langsung tidur kok, ucapnya. Aku menelan ludah. Bude bukanlah seorang pembohong. Kalau begitu, siapa yang ada di dapur semalam? Belum sempat aku meneruskan lamunanku, terdengar suara terikan Haryo dari luar kamar. Mbak, aku mau minta uang buat beli material, teriak Haryo dari arah luar pintu kamar Bude. Hish, anak itu, ucapku. Sebentar Har, setelah ngerokin Bude, lanjutku sambil teriak. Yalah, kamu juga sama aja, Dok, ucap Bude mendengarku berteriak.
Setelah selesai, aku segera keluar kamar, berniat memberikan uang kepada Haryo. Tetapi saat melihat dandanannya, dahiku berkerut. "Beli di mana?" tanya aku. "Di toko bangunan lah, sekalian aku mau cari makan sama Ambar." "Boleh ya Mbak? Nanti kalau ditanya Mas Surya, bilang aja belinya ke kota sebelah," ucapnya memohon. "Mas Surya kemana memang?" tanya aku. "Pergi ke rumah Pak Dewinanto," jawab Haryo. Aku tersenyum jahat. Saat ini Surya dan si kembar ada di rumah Pak Dewinanto. Bude sedang beristirahat. Jadi kalau Haryo pergi, aku bisa mencari tahu apa yang semalam dilakukan oleh begundal cilik itu. "Heh, Mbak, malah nyengir kayak kuda. Buruan, sudah mau hujan ini," sungut Haryo. "Ya sudah sana buruan," jawabku. Selepas kepergian Haryo, aku memastikan kondisi Bude. Setelah yakin beliau tertidur, aku bergegas pergi ke bangunan belakang untuk memeriksa benda mencurigakan itu. "Nah, ketemu kan?" ucapku. Kutahan rasa panas yang menyengat kulit. "Wis ketemu, Nduk?" "Sudah ketemu, Nduk," terdengar suara di belakangku. Aku menoleh kaget. Kudapati Bude dengan posisi jongkok sudah berada di sebelahku. "Ojo langsung diobong, gawe cilokong ko. Jangan langsung dibakar, membuat cilaka nanti," ucap Bude tanpa menoleh ke arahku. Aku menyadari bahwa orang yang di sebelahku bukanlah Bude Suti. "Ngapunten, Mbah. Maaf, Mbah," gagapku. "Loh, wis reti? Titip sepurane kanggo Suti ya." "Loh, sudah tahu? Sampaikan minta maafku buat Suti ya," ucapnya dan langsung beranjak berjalan ke dalam rumah. Aku yang syok hanya bisa melongo. Tidak menyangka kalau Nek Wijil bisa merasuki Bude Suti seperti itu. Aku kembali menengok ke arah bungkusan plastik. Segera aku buka. Saat melihat isinya, aku menarik napas kuat. Sebuah kertas penuh dengan rajah, serta satu foto keluarga dan beberapa helai rambut. "Haryo bangsat, bocah kampret," umpatku tidak percaya. Segera aku taruh kembali benda itu. Setelah selesai, aku bergegas kembali ke dalam rumah. Aku ingin memeriksa kamar Haryo. Aku khawatir ada hal lain yang sedang dilakukan bocah keparat itu. "Sejak kapan pintu kamarnya dikunci?" rahangku sebal. Tidak hilang akal, aku berjalan keluar rumah, mencoba lewat lubang jendela. Tetapi sama saja, tampaknya jendela kamar Haryo tertutup rapat, walau aku sudah mencoba menarik dan mencokelnya dengan paku. "Duk," aku menoleh, mencari sumber suara. Kulihat Bude Suti sedang berdiri di ambang jendela kamarnya. "Tulung kursiku daleh kamar iki yo, yen sampean pengen gunakake kamar Simbah. Tolong kursiku taruh di kamar ini ya, kalau kamu mau pakai kamar Simbah," ucapnya yang langsung berbalik dan berjalan ke arah ranjang. Bulu romaku berdiri kuat. Apa benar itu sosok Nek Wijil atau Bude Suti sedang mengerjaiku? "Wes, ndang mlebu, bocah arep mulih. Sudah cepat masuk, anaknya mau pulang," ucapnya dari dalam. Aku menggeleng pelan, bergegas mematuhi perintahnya. Saat sampai di ruang tamu, terdengar suara motor milik Haryo masuk ke pekarangan. "Masya Allah," ucapku takjub. Dengan kuasa Tuhan. "Langsung masuk aja. Ada Mbak Sekar. Aku pergi dulu ya," terdengar suara Haryo dan langsung melesat pergi. "Kamu kenapa?" tanyaku saat melihat wajah Ambar yang muram. Tampak Ambar menghela napas panjang. Ia langsung menundukkan pantatnya di kursi. "Haryo, Mbak. Andai dia punya banyak uang, pasti kejadiannya tidak seperti ini," ucapnya. "Soal pernikahan kalian, bukannya kita sudah sepakat dan waktu masih ada kan?" tanyaku. Ambar tidak menjawab. Ia justru menangis. Aku mendekat dan segera merengkuhnya. "Kalau ada masalah, cerita sama Mbak. Biar nanti kita cari solusinya," kataku sambil mengusap punggungnya.
Iya mbak, aku cuma lagi banyak pikiran. Bapak beberapa hari ini sakit. Belum ditambah masalah pernikahanku. Belum lagi hutang Mas Haryo yang belum tersentuh, jelas Ambar. Haryo punya hutang? Sambarku cepat. Ambar seperti merutuki kebodohannya. Iya mbak, dia ada hutang di beberapa temannya, tapi tidak banyak kok, ucapnya. Bener, jangan bohong kamu, ancamku. Iya mbak, ini aku bawain getuk pisang. Tadi aku sama ibu buat banyak, kata Ambar sambil mengambil pesek di sampingnya. Kamu itu gak perlu repot-repot loh, pisang kemarin aja masih banyak, kataku berbohong. Lantas ku ajak Ambar untuk masuk ke dalam. Meski aku sudah berusaha untuk menghiburnya, tetapi raut wajah wanita itu masih terlihat sendu. Aku yang prihatin dan mengetahui perbuatan Haryo memutuskan untuk segera menghentikan apa yang sedang ia perbuat. Tapi bagaimana caranya? Sementara itu, selepas kepulangan Ambar, aku mencoba mencari cara. Terbesit untuk membakar benda itu. Tapi bagaimana jika nantinya malah menimbulkan sesuatu yang lebih buruk, seperti yang diucapkan oleh Nek Wijil tadi? Lagi mikirin apa toh? Tanya Bude sambil menarik kursi di sebelahku. Bude, kalau kita kena santet, obatnya apa ya? Tanya aku. Bude Suti tampak berpikir dan menatap ke arahku intens. Dulu Pak Dimu sering mengobati orang yang terkena santet. Dia tidak pernah pakai sesajen. Tapi Bude juga tidak tahu bagaimana caranya. Memangnya siapa yang kena santet? Tanya Bude Suti. Enggak Bude, cuma pengen tahu aja. Kalau kesurupan? Bude tahu cara ngilangin dedemitnya. Lanjutku penasaran. Meski aku terlahir dengan kepekaan, tetapi aku tidak pernah mengetahui hal-hal gaib seperti itu. Setelah aku mengatakan itu, Bude terdiam. Sorot matanya menjadi kosong. Bahkan aku merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangku, membuat bulu kuduk meremang. Ra usah dipikirkin, Dok. Aku ra bakal nglarani bocah iki. Tidak usah dipikirin, Dok. Aku tidak akan mencelakai anak ini, ucap Bude. Lantas ia berjalan ke arah kulkas, mengambil makanan yang tadi dibawa oleh Ambar dan segera memakannya dengan lahap. Bude, ucapku terkesima saat melihat wanita itu memakan hampir semua makanan dengan cara yang beringas. Enak, Nduk, sepurane tak entekno. Enak, Nduk, maaf aku habiskan, ucap Bude yang langsung melangkah pergi. Aku yang melongo tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan sekedar menggeser kaki pun tak sanggup. Yang ku tahu itu bukanlah sosok Bude Suti. Selepas itu aku beranjak menuju kamar. Ku dapati Surya sedang membaca Al-Quran di samping si kembar. Suaranya begitu merdu membuatku terhanyut. Kok berhenti? Tanyaku saat ia berhenti mengaji. Sini, ucapnya sambil menepuk lantai di samping. Aku yang paham segera mengambil air wudhu dan ikut mengaji bersamanya. Shadaqallahul azim, ucap Surya mengakhiri. Lantas ia berdoa dan meniup ubun-ubunku 3 kali. Ini hal yang selalu ia lakukan. Katanya dengan cara seperti ini ia ridho dengan diriku sebagai istri. Mas, ada yang ingin aku sampaikan, kataku. Iya. Kenapa? Tanya Surya mengerutkan dahinya. Tadi siang, kataku memulai. Gludak. Jendela kamar tiba-tiba saja terbuka keras, seperti ada yang mendorong dari luar. Seketika angin berhembus masuk ke dalam kamar dengan kuat. Sebentar ya, kata Surya. Ia bangkit berjalan ke arah jendela. Kepalanya celingukan melihat keluar, lalu menutup jendela itu. Aneh, padahal tadi sudah kukunci loh. Tadi siang kenapa, Dek? Tanya Surya. Aku tidak menjawab.
Pandanganku masih mengarah ke jendela. Kulihat sesaat sebelum suamiku menutup daun pintu itu, ada sosok Nek Wijil di sana. Ia menggelengkan kepala dengan wajah muram. "Dek," tegur Surya. "Ah, itu tadi siang aku kangen sama kamu," ucapku berbohong. Surya terkekeh. Ia berjalan ke arahku dan langsung menggendongku ke arah kasur. Kataku takut. Namun aku hanya bisa pasrah. Selanjutnya aku hanya bisa menerima perlakuannya. Suara batuk Surya tak henti-hentinya malam itu. Aku bangun melihat kondisinya. Kulihat wajahnya tampak pucat, keningnya berkeringat, kelopak matanya terpejam, tapi tampak bola matanya bergerak ke kanan dan kiri. "Astagfirullah, panas banget mas," ucapku saat menyentuh dahinya. Aku segera mengambil handuk dan air hangat untuk mengompresnya. "Kok tiba-tiba sakit sih mas?" ucapku khawatir ketika menaruh handuk kecil di keningnya. "Mungkin kecapean, besok juga sudah sembuh. Kerjaan masih banyak pula," kata Surya parau. "Sudah, jangan pikirkan kerjaanmu itu," gerutuku. "Semalam aku mengurus suamiku." Dengan menahan rasa kantuk, aku terus mengganti air kompresan. Beberapa kali ia mengigau, seperti sedang ketakutan dikejar sesuatu. Bahkan sesekali aku mendengar geraman dari luar kamar. Hingga sampai pukul 4 pagi, aku tidak bisa menahan kantukku. Tiba-tiba saja aku mengerjap, meraba-raba sekitaran. Kubuka mata mencari sosok Surya yang ternyata sudah tidak ada. Buru-buru aku beranjak. Dan benar saja, Surya sedang bermain dengan si kembar. Keduanya sudah mandi, bahkan kulihat celemek makanan masih terikat di leher mereka. "Loh, kok aku nggak dibangunin sih mas? Sudah sehat memangnya?" tanyaku kepada Surya. "Sudah sehat ini, tadi nggak tega bangunin kamu," jawab Surya sambil mendulang makanan ke mulut Ananta. "Ya sudah, biar aku saja lah. Kamu istirahat dulu Gih," pintaku. Surya mengangguk. Ia menyerahkan mangkuk makanan si kembar. Namun saat kulitku bersentuhan dengannya, kurasakan panas tubuhnya masih belum mereda. "Kamu beneran sehat?" tanyaku memastikan. "Iya, sudah turun kok demamnya." "Ya sudah, aku lanjutin pekerjaannya. Udah diliatin Haryo itu, nanti aku mesti pergi ke kota sebelah juga," jawabnya sambil mengerling ke arah bangunan belakang. Aku mengikuti arah pandangannya. Benar saja, kulihat Haryo sedang berdiri mengamati kami dari pintu depan bangunan itu. Kuperhatikan raut wajah bocah itu tak biasa. Namun, tidak bisa ia menyembunyikan seringai kecil di bibirnya. Sementara itu, "Jangan bercanda kamu. Haryo tidak mungkin melakukan itu semua," kata Budi Suti saat aku menceritakan benda yang diletakkan Haryo di bawah pot. "Kalau Budi tidak percaya, kita lihat sekarang, mumpung mereka berdua sedang pergi," ajakku. Budi Suti mengiyakan. Segera kami berjalan ke arah bangunan belakang. Sesampainya di sana, aku langsung menarik pot besar di ujung bangunan. "Lihat ini Budi," kataku sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik itu. "Astagfirullah, apa itu Nduk?" kata Budi Suti kaget. Ia pasti tidak menyangka kalau Haryo bisa berbuat seperti ini. Sekar tidak tahu Budi, tapi di dalam situ ada foto keluarga Ambar dan beberapa helai rambut, jelasku. "Astagfirullah, ayo kita tanya sama dia," ucap Bude mengelus dadanya sudah hampir beranjak. "Jangan Bude, Bude tahu kan sifat bocah itu. Aku takut nanti mereka bisa saling bunuh," kataku ngeri. Aku yakin Surya tidak akan pernah mentolerir kelakuan Haryo. Sedang aku sendiri teringat dengan pesan terakhir Pak D untuk menjaga mereka berdua. "Terus gimana?" Bude takut semakin lama kita membiarkan semakin memperburuk keadaan, kata Bude panik. "Kita cari ustadz atau kiai atau
atau orang pintar lah. Siapa tahu Haryo sedang kesurupan seperti Bude, kataku. Aduh, gimana ini Sekar? Bude takut. Beneran, Bude sering melakukan hal yang kamu bilang tadi, tanya Bude. Aku mengangguk. Bude ada kenalan Ustadz atau teman Pak D mungkin yang tahu hal-hal seperti ini, kataku. Coba nanti Bude cari tahu ya, Dok. Kamu jangan gegabah, terus pantau Haryo, jangan sampai dia berbuat lebih-lebih, kata Bude Suti. Aku hampir mendengus. Yang bisa kusamarkan menjadi batu kecil. Teringat tadi yang panik adalah dirinya sendiri, bukanlah aku. Baik Bude, kataku. Belum sempat kulanjutkan pembicaraan, terdengar suara motor dari luar rumah. Kami berdua menengok bersamaan. Sudah, ayo, itu suamimu pulang, kata Bude Suti. Bergegas kami menarik lagi pot bunga di tempat semula. Lalu segera masuk ke dalam rumah. Kulihat Surya tampak letih dan pucat, sedang Haryo tak kulihat batang hidungnya. Kamu kenapa, Mas? Ucapku panik, segera menghampirinya. Belum sempat aku mencapainya, tiba-tiba saja Surya ambruk dan muntah hebat. Ia terus memegangi dadanya, seperti menahan rasa sakit. Bude, tolong, teriakku. Astagfirullah, Sekar, kenapa ini? Tanya Bude. Aku menggeleng, mencoba untuk memapah Surya. Tapi belum sempat ia berdiri, Surya sudah muntah hebat kembali. Lalu ia terpuruk lemas, napasnya tersengal-sengal. Sekar, taruh di sofa dulu, kata Bude sembari membantuku mengangkat tubuh besar Surya. Sekuat tenaga kami mencoba membantu Surya. Ia begitu lemah, sampai menggerakkan kaki pun tak sanggup. Bude cari bantuan dulu ya, ucap Bude sambil berlari keluar rumah. Kamu kenapa sih, Mas? Kataku khawatir. Surya mengerang, tubuhnya melemas. Mas Surya, teriakku panik. Segera aku periksa nadi dan napasnya. Dek, haus, panas, ucap Surya lirih. Aku yang panik segera beranjak mengambil air di dapur. Saat itu juga aku mendengar suara si kembar menangis kuat di dalam kamar. Astagfirullah, jangan sekarang nak, ucapku dengan nada minta maaf. Aku mengabaikan sejenak tangisan mereka dan bergegas kembali ke ruang tengah. Namun saat sudah sampai di ambang pintu, kulihat Nek Wijil sudah berdiri di samping Surya dengan kepala menunduk. Aku mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak mungkin meninggalkan suamiku saat itu. Mengumpulkan keberanian, aku segera berjalan ke arah mereka. Mas, diminum dulu, ucapku sambil menaikkan kepalanya. Aku menahan rasa takut karena sosok Nek Wijil masih berdiri tepat di sisi kami. Dungani dhisik, Nduk. Didoakan dulu, Nduk. Terdengar suara menggema di telingaku. Aku tidak berani menoleh. Sedari tadi hanya bisa berzikir di dalam hati. Namun tetap kuikuti sarannya. Aku membacakan doa surat-surat pendek serta kutiupkan ke dalam gelas. Lalu kubantu Surya untuk kembali minum. Panas, erang Surya. Apanya yang panas, Mas? Tanyaku. Airnya panas deh, ambilkan air es, erangnya sambil memegangi leher. Aku hendak beranjak, tidak bisa berpikir normal. Di satu sisi keadaan Surya seperti itu, di sisi lain si kembar terus menangis dengan kencang. Terus ke, ojo mandek. Teruskan, jangan berhenti, ucap suara Nek Wijil. Aku menggeleng, lalu kembali duduk. Kuberikan air itu kepada Mas Surya. Hatiku terus berzikir, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dek, panas, bentak Surya keras. Ia mengerang dan terus memegangi tenggorokannya. Ini air dingin, minum dulu, ucapku terus mencoba memberikan air minum. Aku benar-benar merasa seperti dituntun oleh Nek Wijil, sehingga
Pada tegukan ketiga, tubuh Surya menegang dan kembali muntah hebat. Aku berteriak, memanggil nama Mas Surya. Bersamaan terdengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh. "Astagfirullah, kenapa ini? Ayo kita ke dokter," ucap Pak Liminanto saat melihat kondisi Surya. Sementara Budi Suti yang mendengar tangisan si kembar langsung pergi ke kamar. Aku hanya bisa diam, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Aku merasa ada yang janggal dengan Surya. Segera setelah itu, kami membawa Surya pergi ke rumah sakit. Dengan kondisi yang begitu lemah, ia langsung dirawat di ICU. "Sekar, istirahat dulu, biar Pak Li yang menjaga Surya," kata Pak Liminanto. Aku menggeleng. Sudah beberapa jam aku hanya bisa diam menatap ke arah pintu ruangan. Batinku terus berzikir, meminta kesembuhan untuk suamiku. "Haryo sudah diberi kabar?" tanya Pak Liminanto. Mendengar nama Haryo, hatiku seketika menjadi panas. Ada amarah yang muncul. Ingin sekali aku memukuli kepala bocah itu. "Sekar tidak tahu," ucapku singkat. "Duk, pulang dulu sebentar. Kasihan anak-anakmu. Nanti biar Pak Ali yang menjaga Surya," kata Pak Ali lembut. Aku yang mendengar itu justru menangis sesenggukan. Aku benar-benar merasa bersalah dengan anak-anakku. "Ya sudah, Sekar pulang dulu ya. Tapi nanti kabarin ya Pak Ali." Pak Ali mengangguk. "Lah, itu si Haryo," ucap Pak Ali. Aku menoleh cepat ke belakang. Dari jauh, kuperhatikan sosok Haryo sedang berjalan ke arah kami dengan Ambar. Langkahnya terlihat cepat dengan raut wajah panik. "Mbak," ucap Haryo. Namun, belum sempat ia bertanya lebih, tanganku sudah meluncur dengan cepat ke arah pipinya. Plak! "Sekar, Sekar," kata Pak Le. Sedang Haryo yang kaget langsung mundur dan mengelus pipinya. Wajahnya memerah menahan amarah. "Kamu kenapa, Mbak? Apa salahku?" tanya Haryo. "Pergi," ucapku geram. Haryo terlihat kebingungan. Ia menatap ke arah Pak Liminanto dan Ambar yang sedang memegangiku dengan kuat, mencari jawaban atas perbuatanku ini. "Mbak, sudah, tenang dulu," kata Ambar. Ia juga memberikan gestur kepada Haryo untuk pergi terlebih dahulu. "Jangan kamu dekati laki-laki brengsek itu," kataku kepada Ambar dengan gigi terkatup. Ambar tidak menjawab. Raut wajahnya pun terlihat bingung. Lantas ia memintaku untuk duduk, sedang Pak Liminanto mengejar Haryo yang sudah berjalan menjauh. Aku memutuskan untuk tidak jadi pulang. Aku sudah menghubungi Budi Suti untuk menjaga si kembar. Dia pun mengiyakan dan tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. "Mbak, minum dulu," kata Ambar sambil menyodorkanku teh hangat di cup plastik. Melihatku terdiam, ia menghela napas. "Mbak, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ambar kemudian. "Nggak tahu, Mbar. Tadi setelah Mas Surya pergi, tiba-tiba saja dia langsung drop," ucapku. "Pergi dengan Mas Haryo?" tanya Ambar. "Tadi Mas Surya bilang mau pergi dengan Haryo ke kota sebelah," kataku lesu. "Enggak, Mbak. Tadi sebelum mereka pergi, aku bertemu di depan rumah. Lalu aku meminta Haryo untuk ke rumah karena Bapak mau bertemu. Dan setelah itu Mas Surya pergi sendiri kok," kata Ambar. Aku menoleh. "Kamu pergi sama Haryo?" tanyaku memastikan. Ambar mengangguk. Ia paham kalau aku masih menuduh Haryo telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Makanya aku bingung, kenapa tadi Mbak Sekar langsung menampar Mas Haryo seperti itu. "Aku saksinya, Mbak, kalau dia tidak pergi dengan Mas Surya," jelas Ambar. Aku kembali menundukkan kepala. Pikiranku benar-benar kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau Haryo tidak pergi dengan Surya, lantas kemana, dengan siapa suamiku pergi? Keluarga Pak Surya. Terdengar suara seseorang dari arah pintu ruang ICU. Aku yang mendengar itu langsung mendongak.
dan bergegas menghampiri suster tersebut. "Gimana keadaan suami saya, Sus?" tanyaku cepat. "Kondisinya baik-baik saja, Bu. Nanti dia sudah bisa kami pindahkan ke Bangsal. Silahkan Ibu urus administrasinya ya," kata suster muda itu sambil memintaku untuk mengikutinya. Aku mengerang lega, bersyukur tidak terjadi sesuatu dengan suamiku. Ambar yang ada di sebelahku pun juga mengucap hamdalah. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.